Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama merefresh akal kita. Mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang berpositif thinking hari ini, insya Allah. Dan untuk di kemudian hari, dan kita menghadapi hidup ini dengan ceria, indah, dan insya Allah satu persatu rezeki Allah datang kepada kita. Baik, yang kedua, kunci rahasia kedua adalah the power of positive feeling. Jadi tidak cukup hanya dengan positive thinking, tapi juga harus dengan positive feeling. Nah, dua kekuatan inilah yang mampu menarik semua rezeki Allah datang kepada kita. Kekuatan perasaan, letak pikiran di otak, sementara letak perasaan di hati atau di jantung. Jadi ada dua pendapat tentang letak perasaan. Ada yang mengatakan perasaan itu adanya di jantung, karena jantung ini adalah yang paling pertama kali berfungsi dan yang paling akhir berfungsi. Jantung. Sementara otak, kalau seandainya ada yang koma, ya, otaknya tidak berfungsi tapi hatinya masih bisa, atau jantungnya masih berfungsi. Tapi ada pendapat lain yang mengatakan bahwa hati seperti apa yang kita pahami, liver hati. Karena kalau transplantasi hati itu menyebabkan adanya perubahan perilaku. Sementara kalau transplantasi jantung itu tidak menyebabkan perubahan perilaku. Karena dalam sebuah hadis dikatakan ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasada jasadu kullu ala wa hiya qalb. Ingatlah di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Jika dia baik maka baik semuanya, jika dia buruk maka buruk semuanya. Maka ingatlah itu adalah hati. Nah, hati di sini ada yang letterless mengatakan hati itu liver, ada yang mengatakan hati itu jantung. Kita pakai dua-duanya, hati atau jantung. Sebelum penelitian terakhir membuktikan yang mana di antara mereka yang memang betul-betul disebutkan oleh Rasulullah SAW. Jantung ini memiliki 40.000 syaraf neuron yang ternyata penelitian membuktikan dia juga berfungsi sebagai otak yang ada di jantung. Ya, jadi dia juga punya sense, gitu ya, punya syaraf. Medan elektromagnetik jantung 5.000 kali lipat lebih besar daripada otak. Jadi kalau seandainya otak itu berpikir 60.000 pikiran setiap hari, maka jantung itu 5.000 kali lipat dibandingkan dengan itu. Berarti 300 juta. Makanya dalam sebuah hadis dikatakan bahwa hati itu berbolak-balik, yazid wa yanqus, naik turun. Dan berbolak-baliknya hati dalam sebuah hadis digambarkan seperti sebuah selembar daun yang tertiup angin di tengah padang pasir dalam keadaan badai, berbolak-balik. Itulah karena dia punya kekuatan 5.000 kali lipat, dikali dengan 60.000 dia menghasilkan 300 juta setiap hari. Sehingga harus kita kontrol. Transplantasi hati menyebabkan perubahan perilaku. Ya, tadi ya, ada mengatakan bahwa sebenarnya hati itu hati yang sebenarnya, bukan jantung. Nah, kita tidak bicara tentang organ lebih dalam, hanya kita mengatakan bahwa perasaanlah yang mengendalikan pikiran kita. Perasaanlah yang mengendalikan pikiran kita. Jadi pikiran yang ada di sini itu dikendalikan oleh perasaan kita. Ketika perasaan kita adalah perasaan yang terbaik, maka yang di sini adalah yang terbaik. Kita tidak mungkin mengontrol 60.000 pikiran, tidak mungkin. Tapi yang mampu kita kontrol adalah perasaan kita. Jadi kalau kita lihat ada orang yang tadi Meiji Kuhibiniu tadi, tapi perasaan kita perasaan yang bagus, ya, perasaan yang terbaik saat itu, maka kita melihatnya juga bisa positive thinking. Tapi kalau seandainya kita baru saja mungkin bersih tegang dengan istri, kemudian keluar melihat yang seperti itu, ya, Meiji Kuhibiniu tadi, maka kita untuk positive thinking jadi lebih tidak mudah. Ya. Sangat melelahkan jika positive thinking tanpa melibatkan positive feeling. Positive feeling menarik lebih banyak kebaikan. Nah, jadi sekarang kita sudah mulai berbicara tentang menarik. Tadi bicara
Pikiran itu menarik apa yang ada di alam. Nah sekarang kita mengatakan bahwa positive feeling menarik lebih banyak kebaikan. Lebih banyak yang kita bisa tarik dengan perasaan ketimbang dengan pikiran. Tapi kalau pikiran kita gunakan, positive thinking kita gunakan, positive feeling kita gunakan, maka akan lebih banyak yang ditarik kepada kita. Jadi rezeki Allah itu akan ditarik lebih banyak karena kita sudah menggunakan dua kekuatan ini. Contohnya, penghargaan dari orang lain membuat Anda ingin lagi berbuat kebaikan. Ketika bersyukur, maka akal bawah sadar mengundang berbagai kebaikan. Contohnya, misalnya kita lagi rajin, suami ini lagi rajin bu, pas nyampe rumah karena positive feeling, kemudian dia nyuciin semua piring-piring kotor. Kemudian sang istri datang dari majelis taklim, ya. Kemudian dia bilang, tumben. Biasanya nggak pernah tuh megang-megang barang-barang apapun gitu. Nih pasti ada apa-apanya nih. Kira-kira perasaan kita, ya, nih perasaan kita Pak sebagai suami gimana perasaannya? Jadi yang tadinya positive feeling, terus kemudian karena tidak dihargai gitu ya, maka terus kemudian kita akhirnya ya udah. Terus tahu istri ya sudah, mumpung lagi rajin, ini tambahin. Kita ini makhluk sosial dan makhluk spiritual. Sebenarnya kita jual barang. Kalau seandainya ada orang yang beli barang kepada kita, dia beli air, terus kemudian Anda beli air, nih mana uangnya? Perasaan kita gimana? Loh, yang Anda mau belikan air. Saya sudah kasih air kepada Anda. Anda jangan main-main dong. Anda kan mau beli air kan? Terus kita sebagai seorang konsumen merasa nggak diorangin katanya. Ya sudah, besok saya nggak mau beli di sini lagi. Jadi sebenarnya apa yang membuat rezeki Allah itu datang? Materi atau sebenarnya penghargaan? Tadi kita flashback, istri karena sudah ikut spiritual partnership datang, wah subhanallah papa hebat luar biasa, wah cucian piringnya bersih, lebih bersih dari mama. Wah, kita sebagai seorang suami, mana lagi yang mau saya cuci? Itulah kekuatan positive feeling. Nah karena dia tidak membedakan antara kita dengan manusia dengan manusia, maka semua yang ada di alam pun senang diperlakukan demikian. Bangku, terima kasih ya bangku, engkau sudah berbuat baik kepadaku. Mohon izin saya mau duduk di sini. Terima kasih. Mik, terima kasih engkau telah mengantarkan suaraku padamu, dan seterusnya. Apa yang terjadi? Maka seluruh kebaikan-kebaikan itu akan datang kepada kita. Anak saya, diskusi kita tiap hari di rumah tuh memang seputar positive thinking, positive feeling. Kalau anak-anak masih positive feeling, positif yang ketiganya, positive motivation belum, spiritual, baru positive feeling. Kemudian saya katakan, makanan dihabiskan supaya dia berterima kasih kepadamu. Emang nasi hidup bi? Oh hidup. Kan dia benda mati? Oh enggak, dia benda hidup. Jadi saya agak sedikit mengacaukan. Dia benda hidup. Kenapa? Karena memang semua ini ciptaan Allah. Maka dia akan berterima kasih kalau kita berbuat baik kepadanya. Terus saya ambil buku Dr. Masaru Emoto, The True Power of Water. Saya tunjukkan ini nasi yang dikata-katai dengan kata-kata yang baik, yang ini dengan kata-kata yang buruk. Yang kata-kata yang buruk ini dia hitam, gelap, pekat, sementara kata-kata yang baik ini masih jernih. Itulah kenapa ada penyakit diabetes. Diabetes itu karena waktu mudanya buang-buang nasi. Akhirnya ketika diabetes, boleh nggak makan nasi? Nggak boleh. Marah nasinya. Begitu Bu, semua manusia, alam, apapun, seperti apa yang tadi kita lihat di awal sekali, semua akan kembali kepadamu. Ya'mal mithqala
mithqala dzarratin khairan yarah. Dia berbuat jahat, pagi-pagi keluar bukannya bersyukur berterima kasih, malah melempar botol. Yang terjadi semuanya balik dia. Itulah kekuatan positif feeling. Melalui semua yang telah saya baca dan alami dalam hidup dengan menggunakan rahasia ini, kekuatan syukur lebih menonjol daripada yang lain. Rhonda Byrne, pengarang The Secret. Jadi dia katakan, kalau Anda tidak bisa ngambil apapun dari buku saya ini, Anda nggak bisa ngambil apapun dari buku saya ini, silakan ambil satu saja. Bersyukurlah atas segala sesuatu. Itu dia katakan. Karena memang semua yang dialami, kekuatan paling besar itu adalah kekuatan syukur. Syukur adalah jalan yang mutlak untuk mendatangkan lebih banyak kebaikan ke dalam hidup Anda. Sekarang uang ini kebaikan atau bukan, Pak? Kebaikan. Jadi uang jauh-jauh pernyataan uang itu nasabnya dari syaitan. Ada yang bilang uang itu nasabnya dari syaitan, atau bahkan ada pernyataan teman-teman kita dari Nasrani yang mengatakan bahwa kalimatnya entah ini kalimat dari mana ya, lebih susah ontak masuk dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Jadi akhirnya kaya itu jadinya buruk, tidak baik kaya itu ya. Padahal kaya itu kebaikan, harta itu kebaikan, uang itu kebaikan, dan yang kita ingin undang ini kebaikan. Maka apa yang harus kita lakukan kepada kebaikan itu? Melakukan kebaikan supaya kebaikan itu datang. Ini yang tidak dipahami. Kebanyakan orang hidup bersaing, betul? Bersaing, dapatkan proyek bersaing, dapatkan properti bersaing. Kita masuk sekolah untuk apa? Anak-anak kita dalam brosur sekolahan itu ya, dikatakan supaya memiliki daya saing yang tinggi di kancah internasional. Jadi anak kita diajarkan untuk bersaing, padahal yang ingin ditarik kebaikan. Apakah mungkin kebaikan itu akan datang dengan niat persaingan? Tadi waktu kita swing yang menang 3 kali, tadi ada yang banyak menang 3 kali, beberapa kali. Perasaannya gimana? Seneng menang terus, yang lain kalah, senang perasaannya, atau ketika dua-duanya menang, sama-sama menang, perasaan kita gimana? Lebih senang daripada kita menang tiga kali. Jadi sebenarnya kita ini fitrahnya ingin semua orang itu senang, ingin semua orang kaya, ingin semua orang dapat kebaikan. Itu fitrah kita. Tapi selama ini bisnis kita yang kita jalankan adalah harus ada yang menang dan harus ada yang kalah. Itu bisnis kita. Ini ada yang menang, oh saya menang tender, yang lain kalah. Yang namanya pertandingan, yang menang cuma satu. Makanya jelas, dari 100% manusia cuma 1% yang kaya. Mark Simov dalam bukunya mengatakan umur 65 tahun orang itu kaya cuma 1%. 4%-nya hidup nikmat atau nyaman. 36% itu sudah meninggal dunia. 27% hidup dengan gantungan orang lain, menggantungkan diri pada orang lain. Pada umur 65 tahun cuma 1% yang kaya. Kehidupan ini kaya yang kita inginkan? Kita inginnya 100% kaya. Maka subhanallah, kalaulah seandainya ini mereka semua, tadi masa civil ya yang mengatakan tadi, ini masih Simov. Kalau seandainya kata-kata ini saja itu mampu menjadikan The Secret itu adalah sebuah buku yang menjadi bestseller dunia, lalu bagaimana dengan kalimat ini? Dan ingatlah ketika Roh memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur niscaya aku akan tambah nikmat padamu. Wa izda'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kata-katanya subhanallah, bukan qala. La in syakartum bukan, tapi wa izda'adzana rabbukum. Lebih panjang lagi, dan ingatlah ketika Rabbmu memaklumkan kepada kamu.
jika kamu bersyukur, maka aku akan tambah nikmat padamu. Kejadian tadi, si suami yang diberikan rasa syukur oleh istrinya, maka istrinya dapatkan nikmat lagi kan? Yang mana lagi yang mau saya cuci dirinya? Tapi ketika dia tidak bersyukur, tumben akhirnya terjadi tidak dapat rezeki sama sekali. Inilah foto Dr. Masaru Emoto ketika kita sering berbicara thank you. Ini air yang diberikan kata-kata terima kasih, thank you, ya. Kemudian kalimat yang indah dan seterusnya, ini bentuknya seperti ini. Tapi ketika kita air itu kita katakan you make me sick, maka dia langsung berubah menjadi seperti ini. Di foto dalam keadaan di bawah 0 derajat Celcius, lalu kemudian yang terjadi seperti ini. Air kita, subhanallah. Nah, syukur mendatangkan lebih banyak kebaikan. Penuhi hidup dengan cinta. Penuhi hidup dengan cinta. Karena cinta ini, cinta dan kasih sayang, itu adalah frekuensi tertinggi di antara semua yang ada di alam. Jadi frekuensi tertinggi. Kita cintai. Semua kerjaan kita cintai. Jadi pemulung, alhamdulillah, cintai kerjaan itu. Jadi tukang cuci, cintai. Jadi pengangguran, cintai. Jadi apapun cintai. Hidup ini penuhi dengan cinta. Apapun kita cintai. Properti kita cintai. Bumi Allah kita cintai. Anak kita cintai. Dan seterusnya. Kalau itu yang terjadi, maka semua rezeki Allah akan datang kepada kita. Jauhi keluh kesah. Istrinya bete, ya. Lagi bete, butuh tausiah. Jadi butuh nasihat sebenarnya kalau orang bete, ya. Pagi hari kalau bangun, kita pilihannya pilihan kita. Kalau kita ingin, wah, dan seterusnya, kita mengeluh kesah dan seterusnya, yang terjadi akhirnya semua rezeki Allah diblok, nggak akan pernah datang ke kita. Karena kita selalu mengeluh, ya. Perhatikan doa Anda, ajak hati dan perasaan. Jadi ketika berdoa, doa ini adalah mengarahkan kata-kata, mengarahkan pikiran, mengarahkan perasaan. Ajak hati dan pikiran kita ketika berdoa. Banyak orang yang berdoa, dia tidak mengajak hati dan pikirannya. Dia hanya seperti robot saja. Antusiasme dalam hidup seperti roller coaster. Nah, sekarang kita sedikit games tentang pikiran. Mohon duduk saja, pulpennya diletakkan. Kita akan sedikit games tentang roller coaster. Tahu roller coaster Pak ya? Yang mainan anak-anak itu, ya. Ada yang belum pernah naik? Ada ya? Belum pernah Bu ya? Bayangin aja Bu. Ya. Ibu-ibu tahu roller coaster ya? Nah, kita sekarang sedikit akan mencoba membayangkan diri kita naik roller coaster. Sekarang mohon matanya ditutup. Bayangkan sebuah roller coaster. Roller coaster sedang berputar-putar. Kita lihat diri kita sedang naik di dalamnya. Sementara kita yang lain ada di taman, di pinggir taman ada sebuah tempat duduk, kita duduk dengan nyaman di sana melihat kita yang lain sedang bermain roller coaster. Roller coaster itu berputar. Kemudian berputar dengan indahnya, kita lihat dari kejauhan duduk di tepi taman. Kita lihat muka kita yang ada di dalam roller coaster itu sedang bersemangat, sedang berteriak. Kita lihat ketika kita berada di tepi taman. Lalu sekarang coba masukkan kita seperti terbang masuk ke dalam roller coaster itu. Dan sekarang kitalah yang ada di dalam roller coaster. Di depan kita adalah rel-rel yang panjang yang mengejutkan buat kita naik. Kemudian kita kena terpaannya. Kemudian kita mendengar jeritan-jeritan orang. Kita dengarkan semua. Dan kemudian satu persatu orang semua berteriak dengan itu, termasuk kita berteriak. Lalu kemudian kita terbang lagi, masuk dan duduk di tepi taman seperti tadi. Dan kita lihat kita sedang bermain roller coaster, tetap berada di dalam jalur relnya.
Sekarang mohon dibuka. Perasaannya bagaimana? Apa bedanya ketika kita berada di dalam roller coaster dan ketika berada di taman? Apa perbedaannya? Gimana Pak? Pasif dan aktif. Perasaannya ketika itu apa? Perasaan. Takut ketika berada dalam roller coaster, ya. Tapi ketika kita melihat diri kita sedang menaiki roller coaster, bagaimana? Ya, biasa-biasa saja. Padahal kita tahu kita lagi naik roller coaster itu, ya. Tapi biasa saja perasaannya. Begitulah rumus kehidupan ini. Kebanyakan kita ketika menghadapi masalah, sekali lagi, ketika kita menghadapi masalah, kita masuk dalam roller coaster. Kita berputar-putar di situ, tegang, stres, dan seterusnya, seperti kita kehabisan tenaga sampai perut mules, ada hutang dan seterusnya. Tapi ketika menghadapi nikmat, kita duduk di tepi dan melihat kita sedang merasakan nikmat. Oh ya, alhamdulillah udah ada nikmat. Ini sikap hidup yang keliru. Harusnya ketika kita menghadapi masalah, maka kita berada di tepi taman. Ketika kita menghadapi masalah, kita berada di tepi taman. Ketika kita menghadapi nikmat, maka kita berada dalam roller coaster itu. Nah, kebanyakan di antara kita ketika menghadapi masalah masuknya roller coaster. Tapi menghadapi nikmat itu duduk di tepi taman. Perasaannya bagaimana? Tadi guncang kita perasaan. Tapi coba nanti bayangkan, kita akan sedikit gaps lagi di akhir nanti tentang bagaimana kita menghadapi masalah. Dan itu akan tenang sekali kehidupan. Apa yang terjadi, apapun yang terjadi, subhanallah, indah semua kehidupan ini. Kenapa? Karena melihatnya di tepi taman. Lagi masalah, oh iya lagi masalah. Lagi masalah. Ya, tapi sebentar lagi kan selesai. Jadi tadi kita sudah mulai ada perasaan, padahal hanya membayangkan, tapi sepertinya kita merasakan ketegangan. Timang-timang hati kita, lakukan semua tindakan dalam perasaan enak saja. Ini sebenarnya pelajaran orang tua kita dahulu. Kalau mau keluar rumah, jadikan perasaannya perasaan yang enak. Kenapa? Karena kita ingin mengundang kebaikan di luar sana. Jangan kalau lepas lagi marah-marah begitu, lagi marah-marah keluar. Maka yang terjadi, ya entah. Makanya kalau terburu-buru, ada saja yang kurang. Dan seterusnya. Jadi perasaan yang enak. Makanya kalau orang tua saya tuh, kalau mau keluar rumah itu harus makan dulu. Jangan keluar rumah kalau dalam keadaan lapar. Jadi kalau mau keluar rumah harus dalam keadaan kenyang. Jadi keadaan kenyang itu keadaan yang enak, nikmat, maka akan mengundang banyak kebaikan. Kita akan mengundang properti, maka kita harus dalam perasaan yang nyaman, tenang, enak, damai, tidak tergesa-gesa. Ya. Infaklah untuk mensyukuri diri Anda sendiri. Sebenarnya infak untuk siapa? Kita. Infak itu bukan untuk orang lain. Karena tadi akal bawah sadar kita tidak membedakan. Ini sekarang sedang infak untuk diri sendiri, apa infak untuk orang lain. Ketika ada masalah, maka apa yang harus dilakukan? Infak banyak-banyak. Ketika lagi masalah, banyak orang yang ketika mendapatkan nikmat, baru dicicil sedikit-sedikit. Ketika dapatkan masalah, gua aja lagi miskin, lu minta lagi. Kalau lagi ada masalah, datang orang kepada kita, Masya Allah, ini ujian buat saya. Ya udah, saya ingin bantu dia. Ketika bantu dia, maka akal bawah sadar kita mengatakan ada yang ingin dibantu. Dan barang siapa yang bakhil, sombong kepada Allah, tidak mau bersyukur, maka dia akan dimudahkan jalannya menuju susah. Fasanu yasiruhu lil usra. Cuma berbeda satu huruf. Fasanu yasiruhu lil yusra, fasanu yasiruhu lil usra. Akan dimudahkan jalannya menuju susah. Mau bisnis, gagal. Mau beli properti, diserobot orang. Mau beli ini, ya, gagal, dan seterusnya.
Jadi kalau saya ajarkan hanya properti saja, akan stres hidup kita. Tapi kalau mulai pelan-pelan pikiran kita rubah, perasaan yang enak saja, maka insya Allah sebentar lagi kita akan dapat miliarder muslim baru. Sering-sering menghargai orang lain. Tadi kita sudah games ya, menghargai orang lain. Seperti tadi, musibah saja harus bersyukur, apalagi nikmat. Ada sebuah hadis yang bagus sekali. Mayuridillahu bihi khairan yusib minha. Barang siapa yang Allah ingin tingkatkan derajatnya, maka akan dikasih musibah terlebih dahulu. Makanya siap-siap setelah di sini punya impian, siap-siap kena musibah. Yusib minha, ya. Akan mendapatkan musibah, tapi musibah ini kita pandangnya nikmat. Subhanallah, sebentar lagi, berarti sebentar lagi. Berarti sebentar lagi akan Allah berikan. Nah setelah itu tidak ada lagi musibah kepada kita. Kenapa? Karena kita memandang semuanya adalah nikmat. Musibah saja harus bersyukur, apalagi nikmat. Gagal adalah alat bantu dari Allah untuk menyempurnakan amal. Kemarin saya isi seminar di FUI, kemudian ada yang tanya, Pak, saya tanya, bagaimana sikap Bapak kalau seandainya Bapak bangkrut? Terus saya agak keliruan begitu ya, bangkrut? Iya Pak, kalau bangkrut, bentar, bangkrut, iya, bangkrut, iya, maaf ini beneran nih saya, karena memang saya nggak kenal kata bangkrut. Di kepala saya nggak kenal kata bangkrut. Sebagaimana tadi guru saya Pak Kim tidak kenal ria. Makanya pas dia bilang bangkrut sebentar, saya nggak kenal kata bangkrut. Kalau gagal mungkin sedikit pernah saya dengar, ya. Sedikit saya yakini. Tapi gagal itu pun adalah alat bantu dari Allah untuk menyempurnakan amal. Oh berarti masih ada yang kurang. Alhamdulillah saya dikasih tahu sama Allah. Berarti ada yang kurang, ada yang masih belum tepat. Subhanallah, hebat ini. Allah kasih alat bantu buat saya. Kebanyakan orang gagal, lalu kemudian dia putus asa, hopeless dan seterusnya. Maka yang terjadi ya betul, bangkrut. Jadi hapus jauh-jauh kata-kata bangkrut dari kita. Muflis ya, itu boleh lah gitu ya. Dan itu pun seperti yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, makwal muflis. Barang siapakah orang yang bangkrut itu? Orang yang bangkrut adalah orang yang beramal banyak, tapi kemudian ketika di surga, ketika dia dihisab, udah masuk surga, terus kemudian ada orang yang protes, dia menzalimi saya, akhirnya semua amal-amalnya dikasihkan ke orang, lalu kemudian udah nggak ada lagi, lalu kemudian kejahatannya lah, dosanya yang ditimpakan ke orang itu. Itu saja definisi bangkrut buat kita. Tapi definisi bangkrut untuk sebuah bisnis tidak ada. Hanya ada kata gagal bolehlah sedikit ya, tapi itu pun adalah alat bantu dari Allah. Terus bangkit dari kegagalan adalah ciri sifat syukur. Mayyuridillahu bihi khairan yusib minha. Serahkan semua masalah kepada Allah. Baik, sekarang kita sedikit games lagi. Ini kalau bicara perasaan ini memang bicara gamesnya games perasaan. Kita tutup sekali lagi mata kita. Kita tutup mata kita. Sekarang mohon kita bayangkan sebuah masalah yang paling besar yang menimpa hidup kita, yang sekarang ini masih kita jalani. Kita bayangkan masalah kita. Kita bayangkan semua orang-orang yang ada di dalamnya. Mungkin masalah hutang, mungkin masalah orang, mungkin masalah kezaliman, dan seterusnya. Mungkin masalah sulitnya mendapatkan rezeki, mungkin masalah persaingan, mungkin masalah tender yang tidak kita selesaikan. Kita bayangkan kita masukkan dalam ruangan ini, kita masukkan dalam alam pikiran kita. Kita bayangkan orang-orang yang ada di dalamnya. Kita bayangkan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Entah orang tua kita, entah istri kita, entah anak kita, entah teman kita, entah musuh kita. Kita bayangkan semuanya ada dalam diri kita, dalam bayangan
Lalu kemudian ada sebuah amplop putih. Kita letakkan foto itu di sana, di pojok kanan atas. Kita letakkan di sana. Kemudian kita tulis di amplop itu, kepada Allah yang maha menyelesaikan masalah. Kemudian amplop itu melayang terbang jauh. Kita lihat surat kita itu diterima, pintu langit terbuka. Lalu kemudian kita dengar jawaban dari Allah bahwa seluruh masalah yang kau hadapi telah aku selesaikan. Kita wakilkan seluruh masalah kita kepada Allah. Dan kemudian di layar pikiran kita sekarang terlihat senyum-senyum dari istri kita, suami kita, anak kita, orang tua kita. Mereka semua tersenyum, mereka semua bergembira. Mungkin dia sedang di tepi pantai, atau sedang di tempat rekreasi, atau di tempat yang terbaik. Kita lihat mereka semua bangga dengan kita karena telah menyelesaikan masalah. Kemudian kita dengar suara dari orang yang kita cintai, suami atau istri kita, ayah atau ibu, engkau adalah orang yang terbaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan dibuka matanya. Kalau di antara kita ada yang merinding dengan itu, maka itu adalah kenyataan. Kenapa? Karena tadi yang kita aktifkan adalah alam bawah sadar. Kita sudah masuk ke dalam alam bawah sadar kita, dan kemudian kalau merinding, ini tandanya merinding. Kalau seandainya anak merinding semua, insya Allah itu adalah sebuah kenyataan. Maka semua masalah kita akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau ini yang Anda lakukan setiap ada masalah, setiap ada masalah dalam kehidupan, ada masalah apa yang kita hadapi, maka duduk sejenak, kita lakukan self-talk, kita bayangkan tentang masalah itu, lalu kemudian kita titipkan kepada Allah. Inilah serahkan semua masalah kepada Allah. Inilah rahasia kenapa para sahabat mereka tidak memiliki masalah, karena mereka sudah menyerahkan seluruh masalah itu kepada Allah. Lalu siapakah yang mampu menyelesaikan masalah selain Allah? Perang Uhud adalah sebuah perang yang dikatakan kekalahan umat Islam. Tapi apa yang terjadi? Setelah perang itu malah Rasulullah SAW mengutus Satiyah untuk memberikan pelajaran bahwa umat Islam masih tetap bisa bangkit. Dan besoknya adalah sebuah hari biasa, seperti seakan-akan tidak ada sebuah peperangan sebelumnya yang dikalahkan oleh umat Islam. Mudah-mudahan perasaan ini mampu kita bawa dan kita jadikan ini sebagai latihan harian kita. Dalam tahajud kita, sholat kita, doa kita, ini yang kita lakukan. Sesederhana itu kita bertawakal kepada Allah, sesederhana itu, dan percaya, yakin bahwa itu semua sudah selesai. Maka semua akan selesai pelan-pelan. Kita tepuk tangan untuk kita semua. Inilah bahaya negatif feeling. Dosa hati itu adalah kufur nikmat, keluh kesah. Keluh kesah itu kita selama ini tidak pernah mengatakan bahwa itu adalah sebuah dosa. Bete, apakah itu sebuah dosa? Dosa. Karena itu adalah dosa hati. Kita berkeluh kesah. Kufur nikmat, dia merupakan bagian dari kufur nikmat. Bukan, dia adalah sebuah dosa. Tadi saya katakan bahwa yang disebutkan dalam Al-Quran, dia merupakan dosa besar. Wa in kafartum
inna adabi lasyadid. Dan seandainya kau kufur terhadap nikmatku, maka azabku amat pedih. Stres, depresi, rasa bersalah, malu, emosi negatif itu lahir dari dosa hati, keluh kesah, mengeluh, kenapa dan seterusnya. Maka akhirnya yang terjadi potensi terpendam mengundang kegagalan. Akhirnya kegagalan demi kegagalan yang terjadi pada diri kita. Jika kita masih belum mau bersyukur, maka silakan kita saksikan film ini. Banyak orang yang mengeluh tentang kondisi Indonesia. Dia katakan bahwa Indonesia ini banyak korupsinya, Indonesia ini banyak kelemahannya, pendidikan kita dan seterusnya. Bisa jadi itu semualah penyebab kenapa Indonesia seperti sekarang. Tapi kalau seandainya seperti anak tadi, kalau seandainya kita seperti anak tadi, saya kan tidak punya tangan. Bagaimana mungkin saya bisa mengalahkan orang yang punya tangan dalam berenang? Saya kan kulit hitam, mana mungkin jadi presiden? Ternyata Obama jadi presiden sekarang. Kita berpikir kita nggak punya sepatu kita jelek, buntut dan seterusnya, padahal orang lain tidak punya kaki. Kita sering berpikir bahwa kita tidak memiliki apa-apa, padahal kita memiliki semuanya. Mudah-mudahan rasa syukur inilah yang mengundang banyak kebaikan untuk bangsa kita. Tepuk tangan dulu sekali. Baik, kita sudah selesaikan positive feeling kita. Jadi tadi positive thinking kita sudah birukan, kemudian positive feeling, positive thinking, positive feeling, tinggal yang terakhir spiritual kita untuk di level kuantum. Kalau seandainya hidup ini seperti ini, maka insya Allah kemudahan-kemudahan yang akan kita dapatkan, surga yang akan kita dapatkan, rizki datang sendiri insya Allah. Baik, ketika kita tadi sudah mengetahui ada positive thinking, positive feeling, ini si B. Nah, yang namanya kekayaan itu adalah bagaimana mampu menarik situasi, ide, orang, peluang, momentum, keberuntungan kepada kita. Nah, ketika seseorang itu punya positive thinking dan positive feeling, maka energinya besar untuk menarik ini. Ini ada di level kuantum, ini di level realitas. Yang si ini punya si A negative thinking dan negative feeling, malah dia mengeluarkan energi. Dia mengeluarkan energi. Apa yang terjadi ketika dia sudah positive thinking, positive feeling, maka seluruh situasi, ide, orang, peluang, momentum, keberuntungan akan datang kepada kita, kepada orang ini. Inilah yang disebut kekayaan. Ketika dia sudah memiliki positive thinking dan positive feeling, maka kekayaan pasti datang kepada dia. Dan yang namanya kekayaan, situasi, ide, situasinya tepat, idenya tepat, orangnya tepat, peluangnya ada, momentumnya pas, keberuntungan datang. Inilah kira-kira yang mampu menjadikan kita mendapatkan kekayaan. Dan semua rumus kekayaan ternyata itu berasal dari positive thinking dan positive feeling. Apa yang terjadi pada si A? Si A akan down. Kita lihat, si A ini akan down karena dia mengeluarkan energi. Tapi ada satu kekuatan, quantum level 3, kekuatan spiritual yang sebenarnya mampu menarik lebih banyak lagi. Dengan positive thinking dan positive feeling saja, itu bisa menarik banyak hal kepada diri kita. Tapi sebenarnya ada satu kekuatan yang belum digunakan, dan itulah yang membuat bangsa Barat sekarang ini keheranan. Apa sebenarnya kekuatan yang belum kita pakai? Dengan positive thinking, positive feeling, mereka membangun bangsanya, mereka membangun Amerika demikian dahsyatnya. Tapi kenapa mereka sekarang jatuh? Mereka nggak tahu, sampai sekarang belum ketahuan jawabannya. Sebenarnya karena mereka tidak menggunakan yang namanya kekuatan spiritual atau quantum level 3. Dan inilah kunci rahasia 3, the power of positive motivation. Teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Insya Allah Anda adalah makhluk yang ajaib.
tinggal kita sempurnakan faktor-faktornya. Dan insya Allah dalam video-video berikutnya kita akan lanjutkan materi ini sampai Anda menemukan potensi terbesar diri Anda dan menjadi makhluk ajaib sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan untuk Anda. Saya Nasrullah, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.